Hai hai hai, apa kabar sahabat YouTube? Selamat datang di channel Movie Storyline. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya, agar mendapatkan notifikasi film-film kami terbaru. Oke, di video kali ini Mimin akan merekap ulang alur cerita film Baby Driver, di mana anak pemuda yang mengalami gangguan dengan pendengarannya, tapi pandai menyetir. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Baby? There's nothing wrong with a little quiet. Are you a mute? No. Diceritakan seorang pemuda yatim piatu yang polos dan pendiam. Dia bernama Miles, tapi selalu ingin dipanggil Baby untuk nama samarannya. Dia penderita tinnitus atau sejenis kelainan pendengaran yang diakibatkan kecelakaan yang menewaskan orang tuanya saat dia masih kecil. Kelainan pendengarannya itu mengharuskan dia untuk selalu memakai earphone dan selalu mendengarkan musik untuk meredam suara bising yang bisa mengakibatkan kupingnya berdengung. Sejak yatim piatu, dia hidup bersama ayah angkatnya yang tuli dan bisu serta lumpuh bernama Joseph. Tapi saat remaja ini, Baby punya kelakuan yang buruk dan diceritakan dia pernah mencuri mobil yang ternyata milik seorang mafia perampokan bank bernama Doc. The bank branch clad in black business clothing. Karena kejadian itu, Dok ternyata malah mengagumi keahlian Baby dalam menyetir saat dulu mencuri mobil Mercy-nya, yang kemudian sekarang melibatkan Baby dalam setiap aksi perampokan dengan menjadikannya sebagai sopir untuk bisa melunasi hutang ganti rugi mobilnya yang dulu telah dicuri oleh Baby. One more job and we're straight. We'll be all paid up. Targetnya kali ini yaitu Bank Atlanta, dan Baby hanya bertugas untuk membawa kelompok perampok yang dipimpin oleh Doc agar bisa kabur dari kejaran polisi. Dan marilah kita saksikan aksinya. Right now I got to tell you about. Diketahui ternyata Baby hanya butuh satu kali lagi misi agar bisa melunasi hutang-hutangnya itu. Dan Baby terlihat senang karena emang dia udah muak dengan pekerjaan haram yang terpaksa ini. One more job and I'm done. Walaupun Joseph, ayah angkatnya yang punya disabilitas, nggak pernah setuju dengan pekerjaan Baby yang haram itu, tapi ternyata Baby sangat peduli dan sangat sayang padanya. Baby punya kebiasaan unik, yaitu iseng merekam percakapan orang lain dan kemudian meremixnya untuk dijadikan sebuah lagu. Oh, beautiful. Was it slow? No. Was it slow? Retarded means slow. Was it slow? No. Slow? 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 No. No. Was it slow? Dia juga rutin datang ke sebuah restoran di mana dulu mendiang ibunya pernah bekerja di sana. Dan saat itu dia bertemu dengan pegawai baru yang membuatnya terpesona. Wanita itu bernama Deborah. Mereka punya kesamaan sebagai penyuka musik dan sepertinya mereka saling jatuh cinta, tapi belum mampu saling ungkapkan, ya baru sekedar kenalan dan PDKT gitulah. What can I get you this fine morning? Oh, it's so beautiful.
Hello? Hello, testing. Were you recording this? Baby, oh baby, I love to call you baby. You're in. I'll be there. Dan akhirnya misi terakhir Baby untuk bekerja dengan Doc akan dimulai. Timnya yaitu Beth, si porongos yang punya karakter sombong dan keji. Kemudian Eddie dan Jedi, dia orang Asia spesialis perampokan rumah. Your tattoo says hat. Yeah. The driver's supposed to be the eyes and the ears. Yeah, but you're filming. He's got tinnitus. Tinnitus what? Kali ini mereka akan merampok uang bank dalam mobil anti peluru. Baby yang kadang diremehkan dan dibully karena kebiasaan anehnya yang selalu mendengarkan musik, walau sebetulnya dia adalah anak yang jenius. You lay down your whole play. He ain't even listening. Baby, we also have a diversion crew. They're gonna blow up a bread truck a ways away. The target is an armored truck at Perimeter Trust in Dunwoody, 10 a.m. sharp. The switch car is ready, but you want me to hit the long stay parking structure. The dress code is the Michael Myers Halloween questions. Well, thanks, y'all. Cute. Dan misi itu pun dimulai. Dengan menggunakan mobil Chevy Evelyn serta dress code topeng Halloween, mereka melakukan aksinya dan berhasil. Okay, go. Tapi saat akan kabur, mereka sempat dihadang oleh seseorang misterius yang berusaha mengejar mereka. Akhirnya mereka berhasil lolos dan kemudian membawa uang hasil rampokan ke markas Doc. Over there? That JD's an idiot. Dan seperti biasa, Baby disuruh membeli kopi saat mereka melakukan pembagian uang. Oh, you looking for JD? Cause he's long gone, baby. Tapi tanpa diduga, jadi malah dibunuh oleh Beth karena kesalahannya yang gak sengaja meninggalkan senjata di TKP. So, this is it. Oh. You need to sunset that ride. Lalu Baby yang emang naksir sama Deborah mencoba kembali mendatanginya dan untuk pertama kalinya mereka pun berkencan. You like music? You don't talk much. You from here? I am. I miss her. Baby teringat akan pepatah Joseph, ayah angkatnya, untuk segera berbenah dari kehidupannya yang kelam dan menyuruhnya untuk melamar pekerjaan menjadi sopir pengantar pizza.
Dan untuk pertama kalinya, Baby mendapatkan uang halal dari hasil kerjanya. Baby kemudian mengajak Deborah ke sebuah tempat yang spesial, restoran mewah yang dia ketahui saat menguping percakapan Buddy dan Darling. Tapi tanpa diduga, dia malah bertemu dengan Doc yang saat itu kembali mengajaknya untuk melakukan sebuah misi yang katanya terakhir, karena menganggap Baby adalah sumber keberuntungan baginya. Walaupun pada awalnya Baby menolak karena udah pengen insaf, tapi Doc mengancamnya karena dia mengetahui semua latar belakang Baby dan pacarnya, maka dengan sangat terpaksa dia nggak bisa menolaknya. Ryan, now it's time to profit. This is the fun bit, baby. So what's it gonna be? Behind the wheel or in a wheelchair? Keesokan harinya Doc datang menjemput Baby di rumahnya yang semacam rumah susun gitu. Dia berjanji jika misi ini berhasil, maka Baby akan mendapatkan uang yang banyak agar bisa hidup lebih mewah. Baby juga sempat menghubungi Deborah untuk menjanjikan bahwa setelah pekerjaan yang terakhir ini, dia ingin mengajaknya pergi ke sebuah tempat yang jauh kemudian hidup bersama, dan Deborah pun setuju. Target mereka kali ini adalah surat-surat berharga yang terdapat di kantor pos. Baby ditugaskan untuk melihat situasi di kantor pos itu ditemani anaknya Doc yang bernama Sam. Ya biar nggak terlalu mencurigakan gitu. I can't be seen in there, but you can. So go inside. No bandit class. Went out in the guard. 10 cameras. 8 registers. And 11 customers and 4 employees. That's your boy? Sure. Dan emang buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Anak itu terlihat sangat pro menjalankan tugas yang mereka lakukan. There he is. Seperti biasa mereka melakukan briefing sebelum beraksi. Ternyata anggota timnya saat itu adalah orang-orang yang terpilih, yaitu Buddy dengan pacarnya Darling, juga si arogan Bets. Baby drives bats around the loading dock. Are we in bed together now? Watch your mouth. That's my lady you're talking to. Yeah. Watch your mouth. Oh, that's what I want to watch. Doc yang menjadi otak perampokan demi kelancaran misi ini ngasih perintah untuk mengambil senjata di tempat rekannya. Kemudian meminta semuanya kembali untuk menginap sebelum besok pagi mereka harus beraksi. Dan mereka pun berangkat ke tempat rekan Doc untuk mengambil senjata. Semua seakan baik-baik aja hingga setelah mereka berkumpul, Bets yang ngerasa curiga dengan komplotan pemasok senjata itu, yang ternyata di antara mereka adalah mantan polisi. Hingga tiba-tiba si jangkar keher Bets mengacaukan rencana awal dengan menyerang seluruh komplotan itu dan menewaskan semuanya, kecuali satu orang yang ternyata masih hidup dan melaporkan kejadian itu kepada Doc. Dari sana semua tim berada dalam misi yang di luar rencana awal, seakan-akan mereka dalam situasi yang gak baik. Kemudian Bets menyuruh Baby berhenti di sebuah restoran yang ternyata itu adalah restoran tempat kerja Deborah. Stop up here. When something is wrong. Baby yang terlihat serba salah seolah-olah menunjukkan isyarat kepada Deborah bahwa saat itu dia sedang dalam masalah dan pura-pura nggak mengenalnya. Sementara semua tim saat itu menunjukkan kekacauan dan Bets yang emang perampok keji itu berniat untuk membunuh semua karyawan restoran hanya karena dia nggak mau bayar. Buah edan. You guys perfectly too. Tapi akhirnya Baby berhasil merubah situasi, kemudian sempat ngasih pesan sama pacarnya untuk merencanakan pergi dari kota itu nanti jam 2 pagi.
Dan semuanya pun kembali ke markas. Ternyata Doc yang tahu kejadian pembunuhan rekannya itu akhirnya ngasih keputusan untuk membatalkan misi ini. Well, you contact those cops, Doc. I know. Go home, job's off. Wow, No, wow, what the wow. fuck? Wait. Tapi Bates yang ternyata diketahui nama aslinya adalah Leon tetap kekeh ingin melanjutkan misi walaupun semua tahu dia pandai berbohong demi kepentingan pribadinya. Dan pada akhirnya semua tim setuju untuk melakukan aksi perampokan itu besok pagi. I say we all get some sleep. Get ready for this fucking thing. Baby yang akan menepati janji menjemput Deborah jam 2 pagi itu ternyata digagalkan oleh timnya yang emang udah curiga dengan gelagatnya. What y'all doing in here? Semua mencurigai Baby adalah intel polisi terlebih saat Bates menemukan sebuah alat perekam suara. Dan tiba-tiba, Wake up, baby. Oh, don't worry about him. He's good. Joe, where is he? What are you doing? tapi akhirnya semua yakin bahwa emang Baby punya hobi aneh, yaitu merekam percakapan yang dianggapnya penting kemudian dijadikannya sebuah lagu remix. This shit is bananas, dog. Singkat cerita, pagi yang akan menjadi hari paling menegangkan itu datang dan semua tim langsung menuju ke lokasi target, yaitu kantor pos kota. Tapi saat semua beraksi, Baby melihat seorang pegawai yang tempo hari bertemu seolah-olah ngasih isyarat bahwa jangan masuk ke kantor pos itu karena sangat bahaya. Hingga tiba-tiba Baby dengan sengaja menabrakkan mobil dan berhasil membunuh Bates yang dianggapnya mengancam selama ini. Kemudian semuanya mencoba kabur dari kejaran polisi. What did you do, baby? What the fuck did you do? Drop your weapon. Hingga saat semua terpojok dan terjadi baku tembak, akhirnya Darling terkena tembakan polisi dan meninggal di tempat. Dari mulai saat itu, Buddy yang diketahui nama aslinya adalah Jason Van Horn terlihat sangat dendam kepada Baby karena gara-gara dia pacarnya tewas, apalagi saat diketahui surat berharga hasil rampokan itu dibawa lari oleh Baby. Baby langsung menuju rumah yang ternyata kondisinya udah berantakan gara-gara dijarah oleh timnya tadi malam. Kemudian menitipkan Joseph di salah satu rumah warga dengan harapan ada yang mau mengurusnya. Kemudian dia pergi untuk menjemput Deborah, tapi ternyata Buddy udah menunggunya dan mengancam akan membunuh Deborah. Dan kemudian But Deborah, baby, isn't that right, baby? Get out of here! Thank you! Can't keep running, baby! Ground. Are you okay? Can you show me where you get shot? I'm coming with you. Right there.
Mereka berhasil kabur dan mencuri sebuah mobil Dodge Challenger, kemudian pergi ke markas Doc untuk membuat sebuah kesepakatan. Check out Bonnie and Clyde, yeah. Going into this mic written by this hand. They're coming out of this mouth box like Bush off the shelf. Dia hendak menukar surat berharga hasil rampokan itu dengan kaset-kaset rekaman miliknya yang saat itu disita Doc. Walaupun awalnya Doc menolak, tapi setelah melihat Deborah, akhirnya Doc luluh dan merasa iba padanya. Tapi saat mereka hendak pergi, tiba-tiba It's going to take more than a cassette to get you two out. kemudian datanglah Buddy yang berhasil membajak mobil polisi dan tiba-tiba Doc tewas tertabrak. Baby juga Deborah terus dikejar oleh Buddy dengan aksi yang sangat edun banget. Kemudian Baby berhasil mendorong mobil Buddy hingga jatuh dari atas gedung. Tapi tiba-tiba hingga saat Deborah berusaha menolongnya, akhirnya si tengkorak Buddy berhasil dilumpuhkan dan akhirnya matelah kaulai. Singkat cerita, mereka kabur berniat meninggalkan kota itu. Di tengah jalan, Deborah memutar lagu rekaman mendiang ibunya Baby yang dulunya emang seorang penyanyi, dan itu berhasil membuat pendengaran Baby sembuh. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. Hingga saat mereka memasuki sebuah jembatan, tiba-tiba mereka dikepung oleh polisi. Dan akhirnya Baby ditangkap kemudian ditahan atas ulahnya selama ini. Not happy when I try to fake it. I'm easy like Sunday morning. Singkat cerita, saat persidangan banyak saksi yang meringankan, dan Baby hanya divonis 5 tahun penjara dari tuntutan 25 tahun. He made a mistake when he was younger. Actually said I'm sorry. It was never his fault. He's got a good heart. He didn't deserve what happened to him. Hari demi hari pun berlalu dan akhirnya tibalah waktunya Baby keluar dari penjara. Dia dijemput oleh Deborah yang selama ini setia menunggunya. Dan akhirnya Your real name is Miles. tamat. Film pun berakhir. Bagaimana menurut sahabat YouTube? Coba komen di bawah ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.